Assalamualaikum. Nah, hari ini aku mau nepatin janji buat tutorial untuk rajut pemula ya. Kita nanti akan belajar yang namanya chain atau rantai, kemudian single cross atau rantai pertama, kemudian double cross atau rantai kedua, kemudian single cross atau rantai ketiga, kemudian slip stitch ya. Nanti kita akan belajar langkah demi langkah untuk tiap prosesnya. Udah siap? Kita mulai dari yang pertama nih. Kalau aku dililit di telunjuk di kiri ya, kemudian jari kanan memegang jarum. Nah, untuk megang jarum ini beda-beda. Ada yang seperti ini. Nah, kalau aku sukanya jempolnya yang memegangnya ya. Ada orang yang menggunakan jarinya yang seperti ini. Ya, itu nyamannya kalian aja di mana ya. Kita mulai dari cara membuat langkah pertama. Nah, langkah pertama ini bisa dimulai dari jarum, posisinya seperti ini, kemudian dimasukkan, tarik. Nah, ini simpul pertama ya. Kemudian kita akan lanjut yang namanya chain atau rantai. Misalkan dalam video diminta rantainya 10 rantai, maka kita akan buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi ini hasil rantainya 10 rantai atau 10 chain. Nah, teman-teman, jika terlalu tegang telunjuknya, maka rantainya akan menjadi tegang juga ya. Kalau untuk membuat rantai itu relax aja, atau merajut itu relax aja ya. Jadi jangan terlalu tegang tangan kirinya, dan jangan terlalu tegang tangan kanannya yang untuk menarik benang. Jadi saling main antara kedua tangan ini. Nah, ini untuk step pertama. Step kedua, kita belajar yang namanya single cross ya. Jadi atau rantai pertama, misalkan dalam video diminta single cross untuk membuat alas tas ya. Jadi kita mulai, setelah kita buat rantai, kita mulai dari lubang kedua setelah lubang yang terakhir ini. 1 2 ya. Jadi kita masukkan di sini, tarik benangnya, langsung diselesaikan. Nah, ini namanya single cross. Kita lanjut sampai akhir, sampai 10 rantai. Kenapa single cross? Karena dia hanya satu kali saja ya, tidak ada nanti di double cross, lihat perbedaannya. Nah, ini kita selesaikan sampai rantai ke 10. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini hasil dari satu rantai pertama atau single cross ya. Nah, ini hasilnya. Kita lanjut untuk yang ketiga, itu namanya double cross. Nah, kalau tadi udah single cross, sekarang double cross ya, atau dua rantai kedua. Nah, caranya kalau tadi langsung ke lubangnya,
tanpa menarik benang. Kalau yang double cross kita harus menarik benang. 1, kemudian kita masukkan ke lubang kedua yang single cross tadi, kemudian kita ambil yang 2, kemudian 2-nya lagi. Nah, jadi ini namanya double cross. Kita lanjut ke lubang selanjutnya dengan cara yang sama. Tarik, masukkan ke 2 benang, kemudian 2 benang berikutnya. Nah, ini biasanya untuk membuat motif bunga atau alas tas yang lebih longgar, bisa menggunakan double cross ya. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat rajut untuk pemula yang gantungan seperti gantungan kunci dan alas tas, atau yang sederhana yang barang lainnya. Nah, ini kita selesaikan sampai akhir 10 rantai double cross. Nah, ini hasil dari double cross ya. Lebih longgar dan lebih jenjang daripada yang single cross tadi. Kemudian kita lanjut untuk yang triple. Kalau tadi double, sekarang triple cross. Masih di 10 rantai seperti tadi. Nah, caranya kita lilit 2 kali talinya ya. Kalau tadi cuma sekali, kalau ini 2 kali. 1, 2. Lalu kita masukkan ke lubang kedua. Seperti ini. Kita masukkan 2 benang 2 benang. 1, 2, 3. Nah, makanya ini namanya single cross. Kemudian kita lanjut ke lubang selanjutnya seperti tadi. 1, 2, 3. Nah, teman-teman bisa selesaikan sampai ke lubang terakhir. Nah, ini sampai lubang terakhir ya. 10 rantai yang kita buat tadi diisi dengan triple cross. Nah, jadi hasilnya lebih longgar daripada yang double cross ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk half double cross ya. Nah, untuk half double cross itu diambil dari double ke lubang kedua. Bedanya sama double cross itu dia langsung ya, langsung ditarik ke 3 benang ini. Nah, ini namanya half double